Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai ketaksamaan geometri. Dalam membandingkan dua kuantitas, misalkan A dan B, maka akan terdapat 3 kemungkinan seperti yang dirangkum dalam tabel. Nah, kemungkinan yang pertama, A kurang dari B, yang kita tulis dari A kecil dari B kayak gini. Misalnya 3 kurang dari 5. Yang kedua, A sama dengan B, disimbolkan A sama dengan B. Misalnya 5 sama dengan 5. Dan kemungkinan yang ketiga, A lebih dari B. Ditulis A lebih dari B, contohnya 5 lebih dari 3. Sifat-sifat ketaksamaan. Yang pertama, dalam penjumlahan, jika A kecil dari B, maka berlaku A tambah C akan kecil dari B tambah C. Yang kedua, jika A kecil dari B dan C kecil dari D, maka akan berlaku A tambah C akan kecil dari B tambah D. Misalnya, 3 kecil dari 5. Nah, ketika kita jumlahkan dengan kuantitas yang sama, misalkan 4, maka 3 tambah 4 akan kecil dari 5 tambah 4. Ini 7 kecil dari 9. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, misalnya 3 kecil dari 6 dan 4 kecil dari 5, maka 3 tambah 4 akan kecil dari 6 tambah 5, maka 7 kecil dari 11. Kemudian untuk pengurangan, jika A kecil dari B, maka A kurang dari C akan kecil dari B kurang C. Contohnya 5 kecil dari 9. Ketika bentuk ketaksamaan ini kita kurangkan dengan kuantitas yang sama, maka bentuknya 5 kurang dari 4 akan kecil juga dari 9 kurang 4. 1 kecil dari 5. Dan untuk perkalian, jika A kecil dari B dan C besar dari 0, maka AC kecil dari BC. Misalnya 2 kecil dari 5. Ketika bentuk kesamaan ini kita kalikan dengan kuantitas yang sama, maka bentuknya akan menjadi 2 kali 3 akan kecil dari 5 kali 3. 6 kecil dari 15. Sifat ketaksamaan yang terakhir yaitu transitif dan substitusi. Untuk transitif, jika A kecil dari B dan B kecil dari C, maka akan berlaku A kecil dari C. Untuk substitusi, jika A tambah B kecil dari C dan B sama dengan D, maka A tambah D kecil dari C. B disubstitusikan dengan D. Selanjutnya, 2 ketaksamaan geometris. Nah, jika titik X berada di antara titik A dan B, di sini di antara maksudnya boleh di antara di tengah-tengah, boleh enggak. Maka berlaku AX kecil dari AB. Panjang dari A ke X akan lebih pendek daripada panjang dari A ke B. Dan XB akan kecil dari AB. Atau panjang dari X ke B akan lebih kecil dari panjang AB itu sendiri. Ini gambarnya. Nah, X ini berada di antara A dan B. Nah, panjang dari AX ini akan selalu lebih kecil daripada panjang A ke B. Begitu juga panjang dari XB ini akan selalu lebih kecil dari panjang AB. Yang kedua, jika sinar BX di antara sinar BA dan sinar BC, maka BX terletak pada sudut dalam segitiga ABC. Misalkan ini BA, ada sinar BA, ada sinar BC, dan BX terletak di antara sinar BA dan BC, maka yang terjadi adalah M sudut BABX akan selalu lebih kecil dari ukuran sudut ABC. Dan ukuran sudut CBX ini akan selalu lebih kecil daripada ukuran sudut ABC. Postulat,
panjang masing-masing sisi segitiga harus kurang dari jumlah panjang dua sisi lainnya. Misalnya, manakah dari kumpulan bilangan berikut ini yang tidak dapat mewakili sisi segitiga? Nah, kita pakai postulat ini untuk melihat di antara deretan bilangan ini yang mana yang bukan merupakan sisi segitiga ya. Kita lihat yang pertama, 9, 40, 41. 9 itu kalau harus memenuhi postulat ini berarti 9 itu kecil dari 40 tambah 41, benar. 40 kecil dari 9 tambah 41, benar. 41 kecil dari 40 ditambah 9, benar. Berarti 9, 40, dan 41 merupakan panjang masing-masing sisi suatu segitiga. Jadi 9, 40, 41 ini dapat mewakili sisi segitiga. Yang kedua, 7, 7, dan 3. Coba kita cek, 7 itu kecil dari 7 tambah 3, benar. 7 yang kedua juga bisa, 7 yang kedua kecil dari 7 yang pertama ditambah 3, lalu 3 kecil dari 7 tambah 7, benar. Jadi yang kedua juga dapat mewakili sisi segitiga. Yang ketiga, 4 itu kecil dari 5 tambah 1, benar. 5 kecil dari 4 tambah 1, salah. 5 itu sama kecil dari atau sama dengan 4 tambah 1. Jadi 4, 5, dan 1 ini tidak dapat mewakili sisi segitiga. Tidak akan ada bentuk segitiga yang sisi-sisinya panjangnya 4, 5, dan 1 cm. Misalnya terserah 1 cm atau 1 meter, terserah. Kita cek yang keempat, 4, 6, dan 6. Untuk yang pertama 4 itu kecil dari 6 tambah 6 memenuhi, 6 kecil dari 4 tambah 6 memenuhi, 6 yang ketiga juga kecil dari 6 yang kedua ditambah 4 memenuhi. Jadi 4, 6, dan 6 juga dapat mewakili sisi segitiga. Yang tidak dapat adalah 4, 5, dan 1. Ini untuk teorema, jika dua sisi pada segitiga tidak kongruen, maka sudut-sudut yang di depan sisi-sisi tersebut juga tidak kongruen, dan sudut yang lebih besar berada di depan sisi yang panjang. Ini udah ada sebelumnya teoremanya, sama kayak gini ya. Jika dua sisi pada segitiga tidak kongruen, misalkan ada suatu segitiga, katakanlah di sini ya, ada suatu segitiga, dua sisinya itu tidak kongruen. Misalnya sisi ini tidak kongruen, maka sudut yang di depan sisi-sisi tersebut juga tidak kongruen. Nah, sudut yang ada di depan ini pasti tidak akan kongruen dengan sudut yang di depan sisi ini. Katakanlah ini sudut 1 misalnya, atau ini sudut 2, berarti sudut 1 tidak kongruen dengan sudut 2. Dan sudut yang lebih besar berada di depan sisi yang lebih panjang. Berarti misalnya ini 8 misalnya, yang ini 5 katakanlah, berarti sudut yang di sini pasti lebih besar daripada sudut yang di sini. Itu penjelasan teorema yang ini ya. Saya kalau diilustrasikan dengan gambar. Untuk teorema selanjutnya, jika dua sudut dari sebuah segitiga tidak kongruen, maka sisi-sisi yang berhadapan dengan sudut tersebut tidak kongruen. Dan sisi terpanjang adalah sisi yang terletak di depan sudut tersebut. Sama, ini kebalikan dari teorema sebelumnya ya. Misalnya, ini contoh soal. Diketahui BC, panjang dari BC lebih besar daripada panjang dari BA. Buktikan besar ukuran sudut BAC lebih besar daripada ukuran sudut C. Ini gambarnya. Misalkan di sini ada segitiga BAC. Dari segitiga ini diketahui bahwa panjang BC ini adalah lebih dari panjang BA. Lebih panjang dari BA. Buktikan sudut ini sudut BAC ini lebih besar daripada sudut C sendiri. Langkah pembuktiannya, pertama, lukis garis AD. Garis AD ini dari A ke D yang mengakibatkan si AB, panjang dari AB, itu kongruen dengan BD. Kita lukis sebuah garis dari titik A ke titik D yang menyebabkan panjang AB kongruen dengan panjang AD. Nah, sudut 1 ini
besar dari sudut C. Kita ingat pada teorema postulat sebelumnya, besar sudut luar suatu segitiga lebih besar daripada besar sudut dalam dua sudut dalam yang tidak berdekatan dengannya. Sudut 1 besar dari sudut C. Kalau saya keluarkan segitiga DAC ini misalnya, ini segitiga DAC kesini ya. Ini ada sudut dalamnya, ini ada sudut dalam, ini ada sudut luar. Disinilah posisi sudut 1, di sini posisi sudut C. Nah, sudut C, katakanlah ini sudut 3, ini A tadi, katakanlah ini sudut 3, berarti sudut 3 ditambah sudut C akan selalu kecil dari sudut 1 kan? Berarti sudut 1 pasti akan lebih besar dari sudut C. Ini pernyataan yang kedua. Untuk pernyataan yang ketiga, sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Kenapa sudut 1 dengan sudut 2? Karena kita nariknya dari sini tadi. Misalkan tadi kita tarik garis dari A ke BC sehingga menyebabkan AB kongruen dengan BD. Karena AB ini sama panjang dengan BD, berarti ini sudutnya kongruen. Itu kita pelajari di bab sebelumnya yang teorema untuk segitiga sama kaki ya. Sehingga menyebabkan pernyataan 4, sudut 2 besar dari sudut C. Sudut 2 besar dari sudut C. Ini substitusi dari 2 dan 3 ya. Kita tahu bahwa sudut 1 kan sama dengan sudut 2. Sudut 1 itu besar dari sudut C. Berarti sudut 2 juga besar dari sudut C. Pernyataan yang kelima, besar sudut BAC. BAC ini semuanya ini berarti besar dari sudut 2. Nah, ini saya keluarkan, ini BAC, misalnya ini B, ini A, ini C, kan posisinya ini BAC semuanya, ini sudut 2 kan di sini. Nah, itu definisi di antara dua sinar yang tadi itu sebelumnya. Sudut 2 ini selalu akan lebih kecil dari sudut BAC, atau kita tulis sudut BAC besar dari sudut 2. Sehingga sudut BAC besar dari sudut C. Ini akibat dari pernyataan 4 dan 5. Kita tahu kan sudut 2 itu lebih besar daripada sudut C. Dan sudut BAC itu besar dari sudut 2. Berarti sudut BAC akan lebih besar dari sudut C. Sifat transitif 4 dan 5. Terbukti sudut BAC besar dari sudut C. Contoh selanjutnya. Diketahui BD adalah garis bagi sudut ABC. Di sini kita tandai BD garis bagi ABC, berarti sudut 1 itu kongruen dengan sudut 2. Buktikan AB lebih panjang atau lebih besar dari AD. Panjang dari AB ini lebih besar daripada AD. Buktinya yang pertama, sudut 3 besar dari sudut 2. Ini ukuran sudut luar segitiga lebih besar dari ukuran salah satu sudut dalam yang tidak berdekatan. Ini kan 3, kalau dikeluarkan segitiganya kan baru kelihatan kalau 3 itu sudut luarnya kan. Ini 3, ini 2. Nah, misalkan ini di sini ada 1 kan. Nah, itu kan sudut 2 tambah sudut 1. Sudut 2 tambah sudut 1 itu kan sama dengan sudut 3 ya. Berarti sudut 2 itu kecil dari sudut 3. Atau sudut 3 besar dari sudut 2. Itu pernyataan yang pertama. Lalu BD garis bagi sudut ABC. BD garis bagi sudut ABC itu diketahui di soal. Sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Atau sudut 1 sama besar dengan sudut 2 ya. Itu akibat dari pernyataan nomor 2 ini. Sebuah garis bagi membagi dua sudut dengan ukuran yang sama besar. Sudut 1 sama besar dengan sudut 2. Yang keempat, sudut 3 besar dari sudut 1. Sudut 3 besar dari sudut 1. Ini akibat pernyataan nomor 3 dan nomor 1. 1 dan 3 ya. Kita tahu kalau nomor 1, sudut 3 itu besar dari 2. Sementara dari pernyataan nomor 3, 2 itu sama dengan sudut 1. Berarti akibatnya sudut 3 itu lebih besar daripada sudut 1. Nah, dari besar sudut 3 dari pernyataan nomor 4 ini kita bisa menarik kesimpulan AB itu lebih panjang dari AD. Teorema sebelumnya tadi di slide yang kedua tadi jika pada suatu segitiga ukuran salah satu sudut lebih besar dari sudut yang lain, maka sisi yang berada di depan sudut tersebut juga lebih panjang dari sudut yang lain.
Atau jika dua sudut dari sebuah segitiga tidak seukuran, maka sisi-sisi di depan sudut itu tidak sama dan sisi terpanjang berada di depan sudut yang terbesar. Jadi terbukti AB lebih panjang daripada AD. Sebelumnya kita selalu membahas pembuktian metode langsung. Sekarang ada pembuktian metode tidak langsung. Dalam pembuktian metode tidak langsung ini, yang pertama, asumsikan bahwa pernyataan tidak benar dan mengasumsikan bahwa negasi dari pernyataan dalam pembuktian adalah benar. Selanjutnya, tunjukkan bahwa asumsi tersebut kontradiksi dengan fakta dan hasilnya adalah salah. Dan yang terakhir, simpulkan apa yang kamu butuhkan untuk dibuktikan lawan dari asumsi yang salah tersebut sebelumnya itu adalah benar. Misalnya, diketahui sudut 1 tidak kongruen dengan sudut 2. Buktikan garis K tidak sejajar dengan garis M. Untuk membuktikannya, kita tunjukkan, kita asumsikan bahwa garis K itu sejajar dengan garis M. Ini gambarnya. Misalnya, ini kan diminta buktikan garis K tidak sejajar dengan garis M. Yang kita lakukan, asumsikan garis K ini sejajar dengan garis M. K ini sejajar dengan M. Apa yang terjadi kalau K sejajar dengan M? Berarti sudut 1 kongruen dengan sudut 2 kan seharusnya. Sudut sahadapnya kongruen kan. Nah, sementara di soal sudut 1 itu tidak kongruen dengan sudut 2. Berarti di sini ada kontradiksi kan. Maka asumsi K itu sejajar dengan M salah. Terbuktilah K itu harusnya tidak sejajar dengan garis M. Contoh selanjutnya, diketahui TW tegak lurus dengan RS. Sudut 1 tidak kongruen dengan sudut 2. Buktikan bahwa TW bukanlah median dari sisi RS. Nah, misalkan ini segitiganya, apa yang kita asumsikan? Kita asumsikan di sini kan diminta buktikan TW bukanlah median dari RS. Yang kita asumsikan dalam pembuktian kita itu adalah andaikan TW atau misalkan TW adalah median dari si RS. Ini langkah pembuktiannya. Kita tahu sudut 1 tidak kongruen dengan sudut 2, itu diketahui di soal ya. Nah, yang kedua ini kita asumsikan dari perintah soalnya buktikan dia median RS, kita asumsikan TW ini adalah median dari RS. Kalau TW median dari RS, berarti WR kongruen dengan WS kan? Itu definisi dari median, membagi sisi menjadi dua bagian yang kongruen. Yang keempat, TW tegak lurus dengan RS, itu diketahui di soal. Lalu pernyataan yang kelima, sudut TWS dan TWR adalah sudut siku-siku. Itu akibat dari pernyataan 4 ya, garis yang saling tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Yang keenam, sudut TWS kongruen dengan sudut TWR. TWS kongruen dengan sudut TWR. Sudut siku-sikunya kongruen kan? Sama-sama jumlahnya 90 derajat. Lalu yang ketujuh, TW kongruen dengan TW. TW ini kongruen dengan dirinya sendiri, lalu ini ukurannya sama, lalu ini tadi karena akibat asumsi kita tadi kan, TW adalah median, berarti ini sama panjang. Nah, jadi dapat disimpulkan berdasarkan postulat sisi sudut sisi segitiga TWS kongruen dengan segitiga TWR. Nah, berdasarkan CPCTC berarti sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Nah, perhatikan. Di sini kita memperoleh kesimpulan bahwa sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Sementara diketahui di soal sudut 1 itu tidak kongruen dengan sudut 2. Berarti ada kontradiksi kan, ada perlawanan, ada yang berlawanan gitu dalam pernyataan kita. Nah, yang berlawanan inilah yang menegaskan bahwa asumsi kita kalau TW adalah median dari RS itu salah. Jadi haruslah TW bukanlah median dari RS. Jadi terbukti dari sini ya. Dari kontradiksi itu. Ada kontradiksi antara pernyataan yang 9 ini dengan yang pernyataan 1 yang diketahui. Makanya asumsi dari pernyataan yang kedua tadi menjadi salah. Maka lawannya adalah benar. Oke, sekian penjelasan materi ketaksamaan geometri. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.